Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam dengan ucapan selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, untuk kali ini saya akan unboxingkan sarung yang saya bertanya-tanya juga, sarung apa ini? Wadimor kok dikulak, kok sarung di rumah sudah ada, Wadimor kok beli lagi Wadimor. Apa istimewanya? Saya nggak paham pemirsa. Dan harganya berapa? Kurang lebih berapa, Di? Wadimor ini kurang lebih 130. Oh, ini agak mahal pemirsa, kurang lebih 130-an katanya. Seperti apa motifnya? Nanti kita bongkar bersama pemirsa ya. Ini sarungnya pemirsa Wadimor. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama mengkaji kelanjutan daripada hadis-hadis atau keterangan ulama yang dibahas sebelumnya pemirsa. Oleh karena itu hidupkan loncengnya biar antum tidak ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu wat Tayrani. Coba di anu dulu di apa? Pause. Wa Ahmadu wat Tayrani. Diceritakan oleh dari Imam Ahmad dan At-Tayrani wal Baihaqi dan juga Imam Al-Baihaqi wal Hakimu dan Imam Hakim berkata ayyuma imra'atin, semuanya berkata ayyuma imra'atin istatarat, siapapun perempuan istatarat yang menggunakan wangi-wangian, menggunakan harum-haruman, berhias diri, ya, menghiasi diri. Setelah menggunakan wangi-wangian, menghias diri, summa kharajat, kemudian perempuan ini keluar dari rumahnya, famarrat ala qaumin, dan lewat di depan kaum-kaum laki-laki, lewat di depan laki-laki yang bukan mahramnya, atau laki-laki ajnabiyah, bukan suaminya. Kalau suaminya enak, tapi ini ala kaumin, sebuah kelompok laki-laki yang bukan mahramnya. La yajidu rihaha, agar kenapa dia menggunakan wangi-wangian, menggunakan hiasan, menggunakan bedak sampai tebalnya 3 kilo, ya. Alisnya ditebalkan, dikasih sepengsin, ya bahasanya. Liyajidu rihaha, agar kenapa dia menggunakan wangi-wangian? Agar laki-laki bisa menemukan, bisa merasakan baunya, bau harumnya ini. Tapi istatarat ini pemirsa lebih dominan ke minyak wangi, menggunakan wangi-wangian. Bagaimana perempuan kan minyak wangian pemirsa. Maka fahiya zaniyatun, maka perempuan itu termasuk perempuan zaniyah. Zaniyah itu berzina. Nah, itu manusia. Wa kullu ainin zaniyatun, dan setiap mata yang melihatnya adalah berzina. Hati-hati pemirsa ya. Perempuan, ingat perempuan. Ya. Di sini dijelaskan kata Imam Ahmad, Tabrani, Baihaqi dan Imam Hakim, siapapun perempuannya jika menggunakan wangi-wangian, harum-haruman, ya, kemudian keluar rumah dan lewat di depan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki ajnabiyah, ya, lewat di depan beberapa laki-laki kaumin, ya, dia gunakan apa? Menggunakan wangi-wangian, tujuannya apa? Liyajidu rihaha, agar kaum laki-laki itu merasakan baunya, menemukan baunya. Apa balasannya? Kata Allah,
fahiyah zaniyatun, maka perempuan yang menggunakan minyak wangi-wangian dan keluar ini biar diketahui baunya oleh laki-laki, zaniyatun, perempuan yang berzina. Berzina itu pemirsa, kalau bahasa kotornya itu berhubungan badan dengan bukan suaminya, itu berzina namanya. Ini. Tapi berzina itu bukan hanya zina itu saja pemirsa, bukan hanya berhubungan. Enggak, zina itu ada lain di sini. Keluar rumah menggunakan minyak wangi biar dilihat oleh orang laki-laki juga disebut zaniyatun, berzina. Dan setiap mata laki-laki yang memandangnya pemirsa juga dikatakan berzina. Nah, ini pemirsa. Hati-hati dijaga istri-istri antum. Ya. Bukan hanya istri-istri antum, adik-adik antum semua ya dijaga, karena yang wajib di tanggungan kita itu bukan hanya istri, tapi orang tua perempuan, saudara perempuan, kakak perempuan, adik perempuan juga diperhatikan pemirsa. Itu juga tanggung jawab kita. Ya. Disuruh menutup aurat itu tanggung jawab kita pemirsa. Menggunakan kerudung wajib itu pemirsa. Semua ulama 4 mazhab pemirsa, kalau menutup aurat, menutup dengan menggunakan kerudung itu bukan hijab pemirsa. Menggunakan hijab kalau kerudung itu bahasa. Menggunakan menutup kepala ini pemirsa ya, dengan hijab, dengan kerudung dan menutupi ke dada itu wajib pemirsa. Wajib menutupi aurat, karena auratnya perempuan itu semuanya pemirsa, hanya wajah dan telapak tangan itu kalau dalam sholat. Di luar sholat semuanya pemirsa, wajahnya juga aurat ya, wajahnya juga aurat, telapak tangannya juga aurat kalau di luar sholat. Oleh karena itu perempuan itu ketika dilamar atau dikhidbah laki-laki, yang boleh ditampakkan itu hanya wajah dan telapak tangan. Selain itu nggak boleh pemirsa. Ya, apalagi ingin tahu kakinya, pengen tahu rambutnya, itu nggak boleh menghidbah. Apalagi ini dihidbah pemirsa ya, dilamar. Ya, apalagi tidak dilamar, ini nggak boleh. Nah, karena itu sekarang itu khususnya di Indonesia ini hukum terbalik pemirsa ya. Tradisi juga terbalik. Di mana menurut hukum syariat yang wajib menutupi aurat itulah perempuan. Ya, sedangkan laki-laki enggak. Hanya di antara pusar dan lutut kalau laki-laki. Tapi buktinya orang kantoran lain pemirsa. Orang kantoran itu yang rapi, maksudnya yang nutup aurat, jasan sampai tutup semua ya, pakai celana sampai bawah. Itu laki-laki, sedangkan perempuannya enggak pemirsa. Ini kan terbalik pemirsa ya. Perempuannya enggak kerudungan, kemudian lengan-lengan pendek. Kemudian celana you can see. Celana you can see. Naudzubillah, ini kan tradisi yang sangat salah ya, kalau dikatakan tradisi ya, tradisi yang sangat salah, bertentangan dengan syariat. Dan tradisi kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka tradisi itu harus mengalah. Ada namanya di dalam kaidah itu namanya disebut dengan al-adatu muhkamatun. Tradisi itu menjadi hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Dengan syariat Islam, dengan syariatnya Rasulullah, dengan syariatnya fikihnya ulama. Kalau bertentangan, maka tradisi itu harus dimusnahkan, harus dibuang, mendahulukan yang syariat. Itu pemirsa. Ini tentang kaitannya dengan perempuan yang keluar rumah menggunakan wangi-wangian sampai dilihat oleh laki-laki yang lain, dan laki-laki yang lain itu bisa mendengarkan baunya, maka perempuan ini disebut dengan zaniyatun, perempuan yang berzina. Baik pemirsa, itu sebagai mukaddimah, dan mohon maaf jika kata-kata saya menyinggung dan memang harus saya sampaikan pemirsa. Kita akan unboxingkan sarung wadimur pemirsa. Wadimur ini agak mahal ya, agak mahal dan juga agak bagus. Saya juga gak paham barangnya kenapa. Karena saya bilang kok wadimur di rumah saya si banyak, kok masih cari wadimur ya.
Hah? Tekan. Ya karena mungkin bagus katanya ya. Kita cek sendiri, cek juga pemirsa ya. Oh seperti ini wadimornya pemirsa ya. Lain, agak mahal pemirsa karena dari segi apa namanya di kemasannya seperti ini lebih bagus, mewah. Mungkin ini dibantu dibuka ya. Ini. Lihatlah dulu kemasannya. Ini kemasannya pemirsa ya. Oh klasik, wadimor klasik pemirsa. Oh, ini wadimor klasik. Kemasannya seperti ini. Koyo apa ya kulitnya ini? Hah? Belut dulu. Iya, anak belut nih. Iya, koyo anu kain pemirsa ya. Kayaknya. Ini kemasannya. Oh iya pemirsa. Ya Allah, Subhanallah. Dibuka kreseknya di seret. Plastiknya harus dikotakin. Oh, kita bongkar pemirsa. Dan harganya ini memang ya lumayan pemirsa, bukan 65 kalau ini pemirsa ya. Di atasnya 100. Karena memang ya kualitasnya bagus. Oh ini ternyata pemirsa. Ya bagus. Songket pemirsa. Hah? Wadimor, kemudian ada anunya juga, apa namanya Didi? Gantung-gantungannya biasa seperti miwah kayak BHS itu menurut saya. Kayak baju beng BHS ya. Ya memang ini kualitasnya bagus menurut saya. Lumayan lah dibandingkan yang harga di bawah 100. Ya karena memang harganya mahal ya, insya Allah sarungnya juga berkualitas pemirsa. Bagus sekali pemirsa ya. Lumayan lah. Kalau digunakan untuk manten nggak malu. Lanjut pemirsa. Kalau ada yang sama, itu sama sepertinya ya, nggak usah. Hah? Iya. Kalau sama nggak usah. Ini pemirsa, kita bongkar bersama. Ada kemasannya, gantungannya juga pemirsa karena agak mahal. Ini pemirsa, ini songket pemirsa ya. Songket. Untuk saran saya pemirsa bagi yang suka ngasih hadiah pemirsa, terutama sekarang ini musim haji. Musim haji itu biasanya kan orang ngasih apa namanya hadiah, mengasih kepada yang berkunjung, yang takziah itu kan dikasih oleh-oleh pemirsa. Biasanya oleh-olehnya itu macam-macam ya. Kalau orang yang beruang pemirsa ya, biasanya dikasih sarung. Tapi saran saya ya, kalau saya dulu ibu saya pas umroh itu saya belikan tasbih karena memang ya sebisanya itu pemirsa ya. Kalau saran saya kalau beli sarung usahakan jangan sarung yang sangat murah pemirsa. Maksudnya sangat murah itu di bawah harga 40 lah. Usahakan jangan kalau ngasih hadiah, mengasih kepada orang takziah. Usahakan jadi yang lebih manfaat lah, seperti tasbih atau surban nggak apa-apa, karena surban sih lumayan kalau harga segitu. Tapi kalau sarung pemirsa di bawah 40 atau sampai 40 itu agak kasar kainnya pemirsa. Takutnya nggak dipakai. Maksudnya nggak dipakai itu ya hanya dibuat pel-pelan. Iya, dibuat ke sawah. Hanya dibuat ke sawah, dibuat mancing, dibuat nyiram bunga, nggak digunakan untuk ibadah. Ya. Tapi kalau yang murah berkualitas ya seperti surban itu, walaupun murah karena memang lumayan lah, agak bagus. Kalau di harga 40 itu sudah bagus menurut saya. Pasti digunakan untuk ibadah. Kalau surban nggak mungkin surbanan dibuat mancing. Ya. Itu misalnya carilah yang, kalau saran saya cari yang agak berkualitas lah, yang harga 65 lah lumayan, 60 itu lumayan. Kalau di bawah 40 saran saya jangan bisa kalau ngasih oleh-oleh. Iman takut nggak dipakai. Maksudnya apa? Takut manfaatnya kurang pemirsa. Seperti ini pemirsa ya. Wadimor pemirsa, mantap pemirsa, bukan kaleng-kaleng terbaik.
apa lagu-lagu terbaik itu namanya? Lagu-lagu, ada lagu namanya baik-baik, apa ya? Baik-baik sayang. Baik-baik sayang. Ya apa? Enggak, maksudnya lagu yang menjelaskan kualitas mah. Tisu pemirsa, takut agak bukan bilang sih. Mau bersin. Wah, ini pemirsa ya, warna hitam dia. Enggak kayak dongker. Ya, kayak dongker. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wih, Dik. Cukup ini. Itu banyak kok cukup wes. Berapa menit? Alhamdulillah. Allah, 16. Ya, dikumullah. 16 pemirsa. Bersihin terus ini pemirsa ya. Kita lanjut pemirsa ya. Ini sarungnya pemirsa. Ini pemirsa, ini mantap pemirsa. Baik-baik sayang, terbaik bukan kaleng-kaleng. Mantap. Ini warna apa ini? Hitam coklat. Seperti ini ternyata ya. Wadimor. Ini hijau. Bagus ternyata ini pemirsa ya. Saya kemarin nggak ngambil banyak ya. Iya kan. Apalah, nanti tinggal Tempatnya loh. Aslinya pengen tempat. tempatnya nggak ada ya. Nggak muat tempatnya pemirsa. Doakan pemirsa punya tempat, punya rumah, kemudian enak jualannya. Antum kesini itu enak, nggak usah naik ke lantai 2 ya. Karena memang ini masih bukan tempat yang ditempati, ini musola pemirsa ya. Tempat ngaji. Ada yang di belakang kami digunakan untuk jualan. Iya, Mbak kemarin tinggal satu kursi loh, Mbak diambil sekalian kan. Ya nanti ambil, maksudnya tinggal WA aja. Loh, terus diambil sama Mbak satunya. Oh, sudah diambil sama orang. Oh, ini nggak ada lagi ternyata. Maksudnya ini di gudang sudah nggak ada pemirsa. Kemarin 1 kodi, tapi sudah direbut sama orang kebagian 10. Tapi bagus ini pemirsa ya. Mungkin nanti ada lagi pastinya pemirsa ya. Masih produksi. Nah, ini pemirsa sarung-sarungnya Wadimor yang tipe apa ini namanya? Klasik. Ya, Wadimor klasik. Ini seperti sarung tenun Wadimor. Wadimor bahasa Arab klasik. Oh, ini enggak ada namanya ini. Sarung Wadimor klasik sama dengan BHS klasik. Tapi lebih bagus BHS. Jauh pemirsa karena memang harganya beda juga. Harganya ini kurang lebih 130-an umumnya pemirsa ya. Umumnya saya sebutkan umumnya. Kalau di BHS klasik nggak mungkin di bawah 400, seperti di atasnya. Baik pemirsa, kita cukup aja pemirsa ya. Semoga ada manfaat dan barokahnya yang kami jelaskan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?